Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Husnul Khotimah dengan NIM 12112222346 dari kelas 2A jurusan Pendidikan Bahasa Indonesia Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Suskaryau. Saya akan membahas tentang proses dan teknik supervisi pendidikan dari matkul Administrasi dan Supervisi Pendidikan dengan dosen pengampu Bapak Ripi Hamdani MPD. Yang pertama, saya akan membahas tentang proses supervisi pendidikan. Di dalam proses supervisi pendidikan itu ada perencanaan. Nah, proses supervisi merupakan rangkaian kegiatan yang dilaksanakan ketika melakukan supervisi. Secara umum, proses pelaksanaan supervisi dilakukan melalui 3 tahap. Yang pertama ada perencanaan, kemudian pelaksanaan, terus ada evaluasi, dan kemudian ada tindak lanjut. Dan yang pertama itu perencanaan. Kegiatan perencanaan mengacu pada kegiatan identifikasi permasalahan. Langkah-langkah yang dilaksanakan dalam perencanaan supervisi adalah sebagai berikut. Yang pertama, ada mengumpulkan data melalui kunjungan kelas, pertemuan pribadi, ataupun rapat staf. Yang kedua, mengolah data dengan melakukan koneksi kebenaran terhadap data yang dikumpulkan. Yang ketiga, mengklasifikasi data sesuai dengan bidang permasalahan. Yang keempat, menarik kesimpulan tentang permasalahan sasaran sesuai dengan keadaan yang sebenarnya. Terus yang kedua ada pelaksanaan. Kegiatan pelaksanaan merupakan kegiatan nyata yang dilakukan untuk memperbaiki atau meningkatkan kemampuan pendidik. Kegiatan pelaksanaan merupakan kegiatan pemberian bantuan kepada supervisor, kepada pendidik, agar dapat terlaksana dengan efektif. Pelaksanaannya harus sesuai dengan perencanaan yang telah ditetapkan, dan ada follow up untuk melihat keberhasilan proses dan penghasilan dari supervisi. Kemudian yang ketiga ada evaluasi. Kegiatan evaluasi merupakan kegiatan yang untuk menelaah keberhasilan proses dan hasil pelaksanaan supervisi. Evaluasi dilaksanakan secara komprehensif. Sasaran evaluasi ditujukan kepada semua orang yang terlibat dalam proses pelaksanaan supervisi. Yang ketiga ada evaluasi. Nah, kalau evaluasi itu suatu kegiatan evaluasi merupakan kegiatan untuk menelaah keberhasilan proses dan hasil pelaksanaan supervisi. Evaluasi dilaksanakan secara komprehensif. Sasaran evaluasi supervisi ditujukan kepada semua orang yang terlibat dalam proses pelaksanaan supervisi. Hasil dari evaluasi akan dijadikan pedoman untuk menyusun program perencanaan berikutnya. Kemudian ada tindak lanjut. Yang keempat ada tindak lanjut. Adapun bentuk tindak lanjut supervisi akademik dapat dilakukan melalui kegiatan sebagai berikut. Nah, yang pertama ada pembinaan. Di dalam pembinaan ada berupa pembinaan langsung dan pembinaan tidak langsung. Ada pembinaan langsung dan pembinaan tidak langsung. Nah, kalau pembinaan langsung itu pembinaan yang dilakukan terhadap hal-hal yang sifatnya khusus, yang perlu perbaikan dengan segera dari hasil analisis supervisi. Nah, kalau pembinaan tidak langsung itu pembinaan dilakukan terhadap hal-hal yang sifatnya umum, yang perlu perbaikan dan perhatian setelah memproses hasil analisis supervisi. B. Ada teknik supervisi pendidikan. 1. Teknik individual supervisi. Di dalam teknik individual supervisi terbagi lagi beberapa teknik, yaitu A. Teknik kunjungan kelas adalah suatu teknik kunjungan yang dilakukan supervisor ke dalam sebuah kelas, baik kegiatan secara berlangsung untuk melihat atau mengamati guru yang sedang mengajar, ataupun sedang tidak ada guru atau sedang berisi siswa tetapi tidak ada guru yang mengajar. Kemudian yang B ada teknik observasi kelas, adalah suatu teknik kunjungan yang dilakukan supervisor, baik pengawas ataupun kepala sekolah ke sebuah kelas dengan maksud untuk mencermati situasi atau peristiwa yang sedang berlangsung di kelas yang bersangkutan. Yang C ada percakapan pribadi, merupakan dialog yang dilakukan guru dengan supervisornya yang membahas tentang keluhan-keluhan dan kekurangan guru yang mengajar. Dan yang D ada percakapan kelompok guru yang kurang percaya diri dan akan lebih baik jika dimintai pendapatnya.
Kemudian yang E ada intervisitasi atau mengunjungi sekolah lain, yaitu saling mengunjungi antara guru dengan guru yang lain yang sedang mengajar. Kemudian yang F ada penyeleksi berbagai sumber materi untuk belajar. Teknik ini berkaitan dengan aspek belajar mengajar dalam usaha memberikan pelayanan profesional kepada guru. Yang G menilai diri sendiri, guru dan supervisor. Melihat kekurangan masing-masing yang mana dapat memberikan nilai tambah pada guru tersebut dan supervisor yang akhirnya akan memberikan nilai positif kegiatan belajar mengajar yang baik. Yang H ada supervisi yang memakai para siswa. Teknik ini adalah dengan menanyakan kepada siswa tentang bagaimana mengajar dan materi yang telah. Yang kedua ada teknik kelompok supervisi. Yang A ada penemuan orientasi bagi guru. Baru pertemuan orientasi adalah pertemuan antara supervisor dengan supervisi, terutama guru baru yang bertujuan menghantar supervisi memasuki suasana kerja yang baru. Kemudian yang B ada rapat guru. Rapat guru adalah teknik supervisi kelompok melalui rapat guru yang dilakukan untuk membicarakan proses pembelajaran dan upaya atau cara meningkatkan profesi guru. Yang C yaitu studi kelompok antar guru. Studi kelompok antar guru adalah suatu kegiatan yang dilakukan oleh sejumlah guru yang memiliki keahlian di bidang studi tertentu. Yang D ada diskusi, adalah penuturan pikiran ataupun pendapat melalui suatu percakapan tentang suatu masalah untuk mencari alternatif permasalahannya, alternatif pemecahannya. Yang E ada workshop, adalah suatu kegiatan belajar kelompok yang terjadi dari sejumlah pendidik yang sedang memecahkan masalah melalui percakapan dan bekerja secara kelompok. Yang F ada teknik menukar pengalaman ataupun sharing of experience, suatu teknik perjumpaan di mana guru menyampaikan pengalaman masing-masing dan mengajar terhadap topik yang sudah diajarkan. Yang G ada teknik diskusi panel, merupakan suatu kegiatan kelompok dalam situasi tatap muka, bertukar informasi atau untuk memutuskan sesuatu keputusan tentang masalah tertentu. Yang H yaitu teknik seminar. Seminar adalah suatu rangkaian kajian yang diikuti oleh suatu kelompok untuk mendiskusikan, membahas, dan memperdebatkan suatu masalah yang berhubungan dengan topik. Yang K ada teknik buletin supervisi, suatu media yang bersifat cetak di mana di sana didapati peristiwa-peristiwa pendidikan yang berkaitan dengan cara-cara mengajar, tingkah laku siswa, dan sebagainya. Terakhir ada organisasi profesi. Organisasi Guru Indonesia adalah PGRI, sedangkan dosen yang mempunyai organisasi sendiri yaitu ADI, Asosiasi Dosen Indonesia. PGRI adalah lembaga profesi yang melindungi guru secara lembaga dalam segala sesuatu yang akan merusak citra guru, baik dari dalam ataupun dari luar anggotanya, dan sekaligus memperjuangkan hak dan kewajibannya secara hukum kepada semua pihak yang langsung atau tidak langsung dengan guru. Baiklah, itulah yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Jika terdapat kesalahan, saya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.